Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu sukacita kita boleh dikumpulkan kembali oleh Tuhan melalui jam ibadah pada pagi hari ini. Setelah 1 minggu pemeliharaan Tuhan bagi kita semua, kita akan langsung saja mulai ibadah kita. Kita mau nyatakan pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Nanti doa pembukaan saya akan undang Bapak Andreas Nilwan untuk memimpin doa pembukaan. Syukur kunaikan padamu Tuhan. Syukur kunaikan padamu. Sembah ku hanya padamu. Bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba, bagi anak domba yang datang jadi raja. Syukur kunaikan padamu. Sembah ku hanya bagimu. Bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba, bagi anak domba yang datang jadi raja. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku
Bapa kami dalam sorga, segala hormat, pujian, dan sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang layak kami sembah. Engkau adalah Tuhan untuk kami, Engkau adalah terang bagi kami, Engkau adalah tabib bagi kami Tuhan, Engkau penyembuh kami, bahkan Engkau pelindung kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang dapat kami lalui bersama Engkau. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk tubuh kami yang sehat. Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada bagi kami semua. Tuhan, kami datang kepadamu pada ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kerinduan kami mendengarkan sabdamu. Kerinduan kami memuji Engkau, menyembah Engkau. Tuhan, sucikan hati kami, arahkan pikiran kami hanya kepada ibadah pada hari ini. Bahkan untuk teman-teman kami yang tidak bisa ibadah, Tuhan tolong. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau mereka dalam kesusahan, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan, kami tahu Engkaulah penolong kami. Terima kasih Bapa, kuasai hati kami semua. Terlebih lagi kuasai para pelayan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkati mereka yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Urapi mereka Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai kami semua. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Agar kami mendapat jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ibadah Zoom kami pada pagi hari ini. Sertai kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andreas untuk doa pembukaannya. Saudara, di tengah hiruk pikuk COVID saat ini, kita tahu mungkin 10 orang di sekitar kita itu pasti ada 1-2 orang yang kena. Kita pada saat ini tetap mau fokus, kita hanya mau percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Juru Selamat kita itu, Tuhan Yesus. Bapak Gembala kita almarhum sudah mengajarkan lagu ini jauh hari sebelum COVID ada. Kupercayakan hidupku kepada Juru Selamatku. Ku percayakan hidupku kepada Juru Selamatku. Ku mau serahkan segala khawatirku kepada Tuhanku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus Tuhanku. Ku percayakan hidupku kepadanya. Sekali lagi, ku percayakan hidupku kepada Juru Selamatku. Ku mau serahkan segala khawatirku kepada Tuhanku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus Tuhanku. Ku percayakan hidupku kepadanya. Ku percayakan hidupku kepadamu, oh Yesusku. Ku percayakan hidupku kepadamu, oh Tuhanku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus Tuhanku. Ku percayakan hidupku kepadanya. Yo, sekali lagi. Ku percayakan hidupku kepada Juru Selamatku. Ku mau serahkan segala khawatirku kepada Tuhanku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus Tuhanku. Ku percayakan hidupku kepadanya. Ku percayakan hidupku kepadamu, oh Yesusku. Ku
sobat yang setia di hidupku. Ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas, ku tak cemas, kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Di hidupku, di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas, ku tak cemas, kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Ku tak cemas, ku tak cemas, kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal, memimpinku ke negeri yang kekal. Sekali lagi, memimpinku ke negeri yang kekal. Haleluya, haleluya. Di hidup kita ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan bersama dengan kita. Amin, saudara. Baik, pada pagi yang berbahagia pada kesempatan ini ada kesaksian pujian. Saya akan undang istri saya, Susi, untuk mengangkat satu buah pujian. Tiada memandang suku bangsa, kedudukan, kehormatan. Di mata Tuhan kita sama, tiada ada yang berbeda.
semua dicintainya, disayang siang dan malam. Kita semua bersaudara di dalam Tuhan, baik yang miskin atau yang kaya, yang kuat atau yang lemah. Jangan ada di dalam hati rasa iri atau dengki. Kita semua dicintainya, disayang siang dan malam. Torang semua bersaudara di dalam Tuhan, baik yang miskin atau yang kaya, yang kuat atau yang lemah. Jangan ada di dalam hati rasa iri atau dengki. Kita semua dicintainya, disayang siang dan malam. Kita semua dicintainya, disayang siang dan malam. Kita semua bersaudara, kita semua dicintai Tuhan. Baik, dulu kami sekeluarga itu biasanya kalau melayani Tuhan, istri saya worship leadernya, saya main keyboard, lalu Rio putra saya ini main bass, dan Aldo main drum. Jadi saya dulu berpikir, aduh Tuhan, kita punya anak kurang sebetulnya, karena nggak ada yang main gitar. Tuhan cuma kasih 2 putra, tapi kita mengucap syukur karena walaupun 2, tetap kita bisa memuliakan Tuhan bersama-sama dengan maksimal. Haleluya. Baik saudara, kita akan siapkan hati kita. Nanti Bapak Ruben akan memberkati kita semua dengan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Ada satu pujian yang saya suka sekali, pujian indah. Ini juga dikarang oleh kekasih kita almarhum Bapak Gembala kita, Bapak Wandatu. Satu pujian yang menggambarkan bahwa tiada yang seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dia satu-satunya. Kita mau angkat pujian ini bersama saudara. Tiada yang seperti Engkau, oh Yesus, Kau mengatasi semua. Seluruh alam di tangan-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tiada kasih yang sempurna, tiada kasih yang sempurna. Oh Yesus, Kau mengasihiku. Tiada kasih yang seindah seperti kasih Yesus Tuhanku. Ku puji Kau, Allah yang berkuasa, ku sembah Kau, Alfa dan Omega, ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku, ku puji. Tiada yang seperti Engkau, benar Tuhan. Oh Yesus, Kau mengatasi semua. Seluruh alam di tangan-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tiada kasih, tiada kasih yang sempurna. Oh Yesus, Kau mengasihiku. Tiada kasih yang seindah seperti kasih Yesus Tuhanku. Ku puji Kau, Allah yang berkuasa, ku sembah Kau, Alfa dan Omega, ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku, ku puji. Ku puji Kau, Allah yang berkuasa, ku sembah Kau, Alfa dan Omega, ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku, ku puji Kau, Allah yang berkuasa, ku sembah Kau, Alfa dan Omega, ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku, ku puji. Tuhan dan Rajaku, ku puji. Tuhan dan Rajaku, ku puji. Puji Kau Tuhan, Kau Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, syukur buat kebaikan-Mu. Kau Allah
besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, hanya Engkau yang layak kami agungkan. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini puji-pujian kami, ini penyembahan kami. Kiranya ini semua boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Engkau masih memberikan kami kesempatan boleh memuji Engkau, boleh menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati kami semuanya, Roh Kudus berkati kami semuanya. Terlebih daripada itu Tuhan berkati Bapak Ruben yang akan menyampaikan berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tutup bungkus hamba-Mu ini di dalam kuasa Tuhan Yesus. Biar semata-mata perkataan yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu ini adalah pernyataan dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan masuk ke dalam hati kita, di dalam pemikiran kita. Untuk kami boleh mengerti lebih dalam lagi nanti setiap perkataan yang disampaikan melalui hamba-Mu Pak Ruben. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Selamat melayani Pak Ruben, saya persilakan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan begitu baik membungkus kita dengan kuasa darah-Nya, sehingga hari ini kita semua sehat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih saya kepada Ibu Gembala kita, Tante Melani, yang memberikan kesempatan pada saya untuk melayani pada pagi hari ini. Tema kita bulan ini adalah Tuhan tempat perlindungan, Mazmur 61 ayat 4. Tapi kita akan baca Mazmur 61 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Mazmur 61 ayat 1 sampai 4, saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Kitab Mazmur ditulis oleh beberapa orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kalau kita perhatikan, setiap pemazmur itu menuliskan pengalaman mereka, menuliskan isi hati mereka. Pada waktu mereka bersuka cita, mereka menuliskan kitab Mazmur. Pada waktu mereka berdoa, mereka tuliskan kitab Mazmur. Pada waktu mereka dalam kesedihan sekalipun, mereka menuliskan kitab Mazmur. Dalam keadaan manapun, mereka menuliskan itu dalam kitab Mazmur yang mengungkapkan perasaan hati mereka yang terdalam. Mazmur 61 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Kalau kita perhatikan ayat 2 dan ayat 3, kita akan menemukan bahwa Raja Daud menuliskan Mazmur ini dalam keadaan yang tertekan. Perasaannya dalam keadaan yang teraniaya. Dia dalam keadaan yang sedih. Dia istilah
sekarang dia sedang galau loh. Raja Daud ini, dia berada dalam posisi paling dalam, sehingga kata-katanya itu mendesak Tuhan. Sekali lagi, doa Daud itu adalah doa mendesak Tuhan untuk mendengar dan menjawab doanya. Kenapa Daud mendesak Tuhan untuk menjawab doanya? Kalau kita pelajari bahwa Mazmur 61 ini ditulis oleh Daud karena ada latar belakangnya. Latar belakangnya pertama yang membuat dia sedih, membuat dia sangat tertekan adalah kelakuan anaknya sendiri. Di dalam kitab 2 Samuel 15 ayat 1 sampai 15, 2 Samuel ayat 15 ayat 1 sampai 15, di situ diceritakan bahwa salah seorang anak Daud yang namanya Absalom memberontak terhadap Daud. Dia datang kepada rakyat Israel dan dia memberikan provokasi, dia menceritakan hal-hal yang baik tentangnya dan mengajak mereka untuk kudeta terhadap Raja Daud yang adalah papanya sendiri. Ya. Pemberontakan ini mengakibatkan Daud dan orang kepercayaannya lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke hutan-hutan, mereka pergi ke gunung-gunung, mereka pergi ke gua-gua. Untuk apa? Untuk berlindung, meluputkan diri dari anaknya Daud yang namanya Absalom yang memberontak, yang mau kudeta kepada dia. Yang kedua, anaknya Absalom ini mempermalukan Daud. Di dalam 2 Samuel pasal 16 ayat 21 sampai 22 dikisahkan di sana bahwa Absalom mendengar nasihat dari temannya yang namanya Ahitofel, dan nasihat itu adalah nasihat yang buruk. Nasihat itu apa? Nasihat itu Ahitofel memberikan nasihat supaya Absalom meniduri istri ayahnya Daud. Dan itu didengar oleh Absalom. Dia membuat kemah dan dia ambil istri ayahnya semuanya. Dia tiduri di depan seluruh rakyat Israel. Hal itu membuat Daud dipermalukan. Dia begitu tertindas perasaannya. Dia begitu tertekan, dia begitu teraniaya perasaannya, dia begitu sedih. Oleh sebab itu dia melarikan diri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Daud itu raja. Dia raja yang luar biasa. Dia bisa mengalahkan Goliat, dia bisa mengalahkan banyak bangsa-bangsa di sekitarnya. Untuk anaknya yang satu orang ini, yang Absalom, Daud bisa melakukan kekerasan. Daud bisa memerintahkan tentaranya untuk menangkap anaknya Absalom. Daud bisa membunuh anaknya Absalom. Tetapi itu dia tidak lakukan. Yang Daud lakukan adalah dia melarikan diri. Dia menghindar. Perasaan Daud begitu tertekan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang mempunyai potensi besar untuk mengkhianati kita, orang-orang yang mempunyai potensi besar untuk menyakiti kita adalah orang-orang dekat kita. Adalah orang-orang yang duduk, yang berdiri di sekitar kita. Raja Daud pernah berkata, orang yang makan sehidangan dengan aku, yang minum satu meja, yang makan satu meja, mereka akan angkat tumit melawan aku. Dan itu terbukti anaknya sendiri sakit loh, saudara-saudara. Sakit loh Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang mungkin orang tua kalau ada anaknya yang akan memberontak sama dia akan bilang, kalau saya tahu begini, saya bunuh kau dari waktu masih kecil. Kalau saya tahu begini, aku racunin kau waktu kamu baru lahir. Itu bisa keluar dari kata-kata orang tua. Kenapa? Anak yang dia didik, yang dia besarkan dengan keringat, dengan susah payah, sekarang memberontak terhadap dia, mempermalukan dia. Daud punya otoritas untuk melakukan kekerasan terhadap anaknya. Tetapi sekali lagi, Daud tidak melakukan itu. Dia melarikan diri dan dia berdoa. Ya, dia berdoa dan doanya adalah ayatnya yang kedua, dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku
saya bilang tadi, Daud seperti mendesak, memaksa Allah untuk segera menjawab doanya. Ayat ketiga dia berkata, dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Dari ujung bumi, bumi itu adalah tempat tinggal kita. Bumi itu tempat tinggal kita, dan Allah tinggal di surga. Jarak antara bumi dan surga itu begitu jauh, ya, begitu jauh. Daud bilang, dari ujung bumi aku berdoa kepada Allah yang ada di surga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Allah kita Allah yang besar, Allah kita Allah maha kuasa. Allah kita tidak bisa diselami dengan pikiran kita. Allah kita ada di surga, jauh di atas, saudara. Dia tidak bisa dijangkau dengan tangan kita. Karena apa? Allah kita Allah yang jauh, Allah yang transenden. Tetapi yang kita harus ingat, Allah kita juga adalah Allah yang imanen. Allah kita adalah Allah yang bisa dijamah. Allah kita adalah Allah yang bisa dijangkau. Walaupun dia jauh, tetapi dia bisa dijangkau. Dengan apa? Dengan doa. Allah kita yang jauh di surga, kita yang ada di Indonesia, jauh sekali jaraknya. Tetapi kita bisa menjangkau Allah. Kita bisa menjamah dia dengan tangan kita. Dan dia bisa menjamah kita dengan tangannya yang berkuasa itu. Kita bisa mendekati Allah dengan doa. Kita bisa mendekati Allah dengan apa? Dengan baca firman Tuhan. Kita bisa mendekati Allah dengan apa? Dengan mendengar firman Tuhan. Allah kita Allah yang dekat. Lalu bilang, bila hatimu sedih, bila hatimu berduka, ingat katanya, kita hanya sejauh doa dengan Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Allah ada di samping kita. Dia Allah Immanuel yang ada di samping kita. Tapi lebih dari itu, dia adalah Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Dia begitu dekat dengan kita. Oleh sebab itu, Daud dengan begitu akrabnya, dengan begitu intimnya, dia berbicara, dia berdoa kepada Allah. Dari ujung bumi katanya, aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Hatiku lemah lesu, tidak berdaya sama sekali. Bila cobaan menimpa hidupmu, bila kelam kabut memenuhi hidupmu katanya, ingat, masih ada seorang penolong bagimu. Dia selalu mempedulikan engkau. Dan lagi itu berkata, dia hanya sejauh doa. Hari-hari ini umat-umat percaya, anak-anak Tuhan, jemaat AMS dituntut untuk lebih banyak doa lagi. Haleluya, haleluya. SMS dibayar, apa itu? Telepon dibayar, tapi doa gratis, doa tidak dibayar. Kenapa ada banyak orang yang tidak mau berdoa? Mereka lebih banyak curhat di Facebook. Mereka lebih banyak curhat di media sosial. Yang pulsanya jalan terus, kotanya jalan terus. Ayo anak-anak Tuhan, mari kita pilih doa. Kenapa? Doa mendekatkan kita dengan Tuhan. Raja Daud berkata, dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Dari ujung bumi aku berseru padamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Ini bukan gunung batu biasa loh. Daud bilang gunung batu ini yang terlalu tinggi bagiku. Gunung batu yang dimaksudkan oleh Raja Daud adalah gunung batu yang tinggi, yang kuat, yang tidak ada pohon. Kalau sekarang orang suka jalan-jalan ke gunung, ada pohon-pohon di sana, ada suara burung-burung di sana, begitu indah. Tetapi di zaman Daud, gunung batu itulah gunung yang tidak punya pohon-pohon, yang gersang, yang curam, yang terjal. Beberapa tahun yang lalu, Om Yoyo sama Tante Melani mengajak kami ke Israel dan naik Gunung Sinai. Naiknya harus malam-malam. Sampai di puncak itu pagi, matahari baru muncul. Kenapa? Nggak ada pohon.
Kalau kita naik jam 12 siang, panas, terik, kita mungkin tidak akan tahan dengan panas itu, panas terik loh. Makanya jalannya waktu matahari belum ada. Kalaupun sudah siang, mungkin kita tidak akan berani naik ke Gunung Sinai. Kenapa? Kita akan takut melihat curamnya, gunung batunya kita akan takut. Makanya guide itu ambil malam-malam gelap naik ke atas. Sampai di puncak, baru kita melihat keindahan tempat itu. Dan Raja Daud berkata, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Kalau Raja Daud sudah tidak mampu mendaki gunung itu, makanya dia minta, Tuhan tuntun, Tuhan pegang tanganku untuk mendaki gunung batu itu yang terlalu tinggi. Dan perjalanan Daud jangan cuma sampai di kaki gunung saja, jangan cuma sampai di tengah gunung, harus sampai di puncak gunung. Kalau dia sampai di puncak gunung, dia akan ketemu dengan Tuhannya. Ingat, waktu Nabi Musa dipanggil oleh Tuhan untuk diberikan 10 hukum Allah, diberikan Taurat, Tuhan suruh dia naik ke atas ke atas gunung Sinai. Dan Musa naik sampai di puncak gunung Sinai. Di puncak gunung Sinai dia bertemu dengan Tuhan Allah, dan Allah memberikan 10 Taurat, 10 hukum Allah. Sekarang Daud berkata, tuntunlah aku, katanya, untuk naik ke gunung yang lebih tinggi. Saudara, hidup ini adalah perjalanan. Om Yoyo bilang, hidup ini adalah proses. Tadi lagu tadi berkata bahwa walaupun kita berjalan dengan terjal, bukit yang terjal, berbatu-batu, itulah proses hidup kita saat ini. Kita berjalan sedang naik gunung, jangan berhenti di tengah jalan, harus sampai di puncak. Jangan berhenti sekarang. Kalau mau jadi orang Kristen, mau jadi anak Tuhan, jangan cuma sampai tahun 2021, tetapi jadi anak Tuhan sampai mati. Amin. Sehingga di batu nisan kita akan ditulis, meninggal dengan tenang dalam Yesus Kristus. Bukan mati sebagai mantan orang percaya, orang Kristen, atau mati sebagai mantan hamba Tuhan, tetapi mati sebagai anak Tuhan. Jangan setengah jalan, harus minta Tuhan tuntun sampai di puncak gunung. Memang kita tidak akan mampu. Om Yoyo punya lagu, ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kita tidak mampu berjalan di dalam dunia yang seperti ini. Kita perlu Roh Kudus untuk menuntun kita. Raja Daud berkata, tuntunlah aku ke gunung yang lebih tinggi. Di gunung yang lebih tinggi itu, di puncak itu, dia akan ketemu dengan Tuhannya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sukar untuk naik ke atas gunung batu yang tinggi itu. Tetapi saya percaya, kalau tangan Tuhan yang menuntun, walaupun selangkah demi selangkah, kaki kita bisa lecet, kaki kita bisa sakit, kaki kita bisa luka, kaki kita bisa pincang, karena gunung itu begitu terjal. Tetapi kalau Tuhan yang menuntun kita akan sampai di puncak gunung yang sangat kuat itu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Daud berkata, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Daud mempunyai pengalaman yang bagus dengan Tuhan. Ingat, dia pernah mengalahkan Goliat, dia pernah mengalahkan singa waktu dia menjaga domba-dombanya, dia pernah mengalami kemenangan. Dan pengalaman itu menjadi kekuatan bagi dia. Jemaat AMS yang dikasih oleh Tuhan, lihat 20 tahun yang lalu keadaan kita bagaimana. Lihat 10 tahun lalu kita bagaimana. 20 tahun yang lalu mungkin kita sakit-sakitan, kita susah, kita miskin, kita tidak punya apa-apa. Kita orang yang kaya 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Tetapi kenapa kita hari ini bisa ada? Kenapa hari ini kita bisa berdiri? Kenapa hari ini kita bisa bertahan? Ingat itu 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu.
Kenapa bisa bertahan? Karena Tuhan yang menuntun kita. Haleluya. Hari-hari yang sulit bisa kita lalui. Apalagi sekarang sudah diberkati. Waktu belum diberkati aja bisa bertahan dalam Tuhan. Waktu sakit-sakit masih ke gereja. Apalagi sekarang sudah diberkati. Apalagi sekarang kuat. Apalagi sekarang sehat. Tidak ada alasan untuk turun-gulung. Tidak ada alasan untuk jalan setengah jalan. Harus berjalan sampai kepada puncaknya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, ingat bagaimana kehidupan kita dulu bisa ditolong oleh Tuhan. Makanya Daud tetap mengandalkan Tuhan, karena dia tahu hari-hari yang lalu dia sudah tolong oleh Tuhan. Hari ini pun, hari besok sampai kapanpun, Tuhan tetap akan menolong Daud. Makanya dia tidak berdoa ke siapa-siapa, hanya kepada Tuhan saja. Kemudian di situ dikatakan bahwa ayat 4, sungguh engkau telah menjadi perlindunganku. Sungguh engkau sudah menjadi perlindunganku. Menara yang keluar terhadap musuh. Sungguh benar, pasti engkau telah menjadi tempat perlindunganku. Hari Minggu yang lalu saya ada khotbah di Cianjur. Saat ini di dunia tidak ada jaminan bagi kita. Tidak ada jaminan keamanan bagi kita. Oleh sebab itu kita belajar kepada Daud. Kita menjadikan, kita harus berkata, sungguh Tuhan itu adalah perlindunganku. Kalau bukan Tuhan kemarin saya sudah celaka, misalnya begitu. Kalau bukan Tuhan kemarin saya sudah kemalingan. Kalau bukan Tuhan saya kemarin sudah kena COVID. Sungguh Tuhan adalah perlindunganku. Tidak ada jaminan perlindungan yang kuat. Cuma Tuhan jaminan satu-satunya. Amin, amin, amin. Haleluya. Selain gunung batu, Tuhan juga, Daud juga menempatkan Tuhan itu sebagai apa katanya? Menara yang kuat. Gunung batu yang tidak mudah dihancurkan. Sekarang Daud bilang Tuhan itu adalah menara yang kuat. Bukan menara biasa. Menara itu dibangun di tengah kota. Untuk apa? Untuk perlindungan. Kalau ada musuh datang dan benteng sudah hancur, orang-orang akan lari di menara. Untuk perlindungan. Bahaya kalau satu kota tidak punya menara perlindungan. Mereka akan ditaklukkan. Kemungkinan besar juga mereka akan dibunuh. Daud berkata, menara yang kuat. Tidak ada tempat lain kita mau berlindung. Tidak ada tempat lain. Cuman Allah, cuman Yesus yang adalah menara yang kuat. Tidak akan goyah. Dia tetap. Kalau dia mengasihi kita 10 tahun yang lalu, dia tetap akan mengasihi kita 10 tahun yang lalu. Dia tetap mengasihi kita hari ini. Dia tetap mengasihi kita sampai dia panggil kita pulang ke surga. Kasihnya tidak berubah. Sekarang muncul pertanyaan, kemana kita mau lari sekarang? Kemana kita mau lari sekarang? Tidak ada tempat yang aman. Oleh sebab itu, selain gunung batu, Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dia gunung batuku, kota bentengku. Aku akan tenang di dalam engkau. Jemaat AMS yang dikasih oleh Tuhan. Di Matius pasal 11 ayat 28, Matius pasal 11 ayat 28, Yesus Kristus berkata begini, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Ini perkataan Yesus loh. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Ini undangan loh. Ini undangan. Tuhan yang kirim undangan. Dan undangan itu sudah disebar di seluruh dunia. Disebar kepada siapa saja yang berbeban berat. Kata Yesus Kristus, marilah kepadaku.
Aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Tadi Daud berdoa. Kenapa? Karena dia berbeban berat. Karena dia bermasalah. Dia begitu tertekan. Dia begitu teraniaya. Dan sekarang ini Yesus sendiri yang menawarkan diri. Bagaimana dengan undangan ini? Mau diterima atau enggak? Terserah kita. Tuhan, nih saya kasih contoh begini. Ada orang yang pesta dan kita mendapat surat undangan. Surat undangan itu begitu bagus, mungkin begitu wangi, mahal surat undangannya. Tapi waktu dikasih undangan, kita tidak baca. Padahal sudah bagus-bagus itu undangan, mahal itu undangan. Kita cuma taruh di atas lemari. Sudah sebulan berlalu, baru kita buka, ambil itu undangan. Kita baca, pestanya sudah lewat. Pestanya sudah berlalu. Kenapa kita baru buka sekarang? Kita tidak bisa menghadiri undangan itu. Hari ini, Yesus sedang menyebarkan surat undangan. Marilah kepadaku, kamu yang letih sudah berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Buat jemaat yang punya beban berat loh ya, bukan beban biasa, bukan beban yang sehari-hari, beban yang berat. Datang kepada Yesus, kata Yesus, mari datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Waktu kita datang kepada Yesus, di dalam doa kita, seberat apapun juga beban kita akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Akan diangkat oleh Tuhan. Waktu kita amin, beban itu sudah menjadi sukacita yang luar biasa. Andalkan Tuhan ya saudara. Andalkan Tuhan. Dia adalah gunung batu. Dia adalah kota benteng. Dia adalah perlindungan kita. Yang sanggup melindungi kita dari segala serangan musuh. Oleh sebab itu sekali lagi, terima undangan dari Yesus Kristus. Tidak usah menegarkan hati, tidak usah keras hati. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan nyanyikan pujian lama, lagu lama, hanya aku bisa lari kepada Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Glory Tuhan. Amin. Hanya aku bisa lari kepada Yesus. Amin Tuhan. Hanya aku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya aku bisa lari kepadanya. Amin, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan. Hanya aku bisa lari kepada Yesus. Hanya aku bisa lari kepadanya. Amin, Tuhan Yesusku. Di bawah kakinya Yesusku sentosa. Haleluya Tuhan. Hanya aku bisa lari kepadanya. Hanya aku bisa lari. Amin Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oh, hanya aku bisa lari kepada
Yesus, glory Tuhan. Oh, hanya ku bisa lari kepadanya, ya Yesus, di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepada, di bawah kakinya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepada, di bawah kakinya Yesus. Amin Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Haleluya, glory, haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Engkau gunung batu kami, Engkau kota benteng kami, Engkau perlindungan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Pada pagi hari ini semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan sudah diberikan, sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa biar Roh Kudus bekerja, menjamah hati setiap umat-umat Tuhan, memulihkan mereka. Kalau ada yang lagi susah, ada yang lagi sedih, ada yang lagi tertekan, teraniaya perasaan mereka karena keadaan saat ini, kami minta biar jamahan tangan-Mu Tuhan berlaku bagi mereka. Mereka semua dipulihkan, sukacita surga menjadi milik mereka di dalam Engkau. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpuji-puji-pujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Berkati umat-umat Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapak Pendeta Ruben yang sudah kembali boleh memberkati kita semua dengan firman Tuhan. Mungkin kalau kita dengar cerita Daud ini ya, hidup senantiasa bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saya tambah sedikit, Pak Ruben minta maaf. Ada sesuatu yang luar biasa di dalam Daud ini adalah di dalam himpitan, di dalam tekanan, segala masalah yang dia hadapi. Setiap orang yang mungkin dalam keadaan itu tidak bisa memuji Tuhan, tetapi Daud perintahkan dirinya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia perintahkan jiwa dia untuk senantiasa memuji Tuhan. Terima kasih Pak Ruben sekali lagi untuk firman Tuhan yang Bapak sampaikan hari ini. Tuhan berkati Bapak, berkati keluarga Bapak, berkati setiap pelayanan Bapak. Dan apapun yang Bapak kerjakan, saya percaya Tuhan buat senantiasa berhasil. Terima kasih Pak Ruben. Baik saudara yang kasih Tuhan, sebentar lagi ada Pak Setiadi yang setia yang sudah mau menyampaikan satu buah pengumuman untuk kita semua. Pak Setiadi, saya persilahkan Pak. Terima kasih Pak Armilan. Saudara, beberapa pengumuman akan saya sampaikan.
minggu depan tanggal 27 Juni 2021, jika Tuhan berkehendak, kita tetap masih akan bertatap muka lewat Zoom, dimulai dengan doa Bidstun pada jam 8.15, dan dilanjutkan dengan ibadah Zoom pada jam 9 pagi. Kemudian untuk jemaat yang ingin didoakan dan memberikan kesaksian, dapat menghubungi Ibu Fungling dan Ibu Lingling di nomor-nomor handphone yang sudah tertera. Saudara tolong informasikan atau informasi disampaikan paling lambat hari Sabtu. Dan seperti pagi ini, jam 9 pagi lewat 15 ada ibadah sekolah online untuk sekolah minggu. Minggu depan juga pada jam yang sama tetap diadakan ibadah online sekolah minggu. Silakan hubungi Ibu Heni dan Ibu Sandy untuk mendapatkan informasi yang didapatkan. Dan untuk adik-adik kelas 5 sampai 9 juga ada ibadah Zoom usia tunas PDAMS yang dilaksanakan pada hari Jumat jam 7 malam tanggal 25 Juni 2021. Informasi untuk link dan invitation-nya silakan minta kepada Ibu Sandy, Ibu Mary di nomor-nomor yang ada di layar kaca. Dan kepada remaja dan dewasa muda, Bapak Pendeta Nemo Bahari akan memimpin ibadah Zoom Youth IMS pada hari Sabtu jam 19.30 WIB, tanggal 26 Juni 2021. Informasi bisa didapatkan di Ibu Fungling dan Ibu Lingling. Saudara, kepada kita semua, Jemaat PDAMS, dihimbau untuk doa puasa bagi bangsa dan negara Indonesia, bagi gereja-gereja di Indonesia, dan pandemi COVID-19 yang kita tahu belakangan ini meningkat. Kemudian juga kita mau berdoa dan berpuasa untuk Sekolah Alkitab Cianjur dan untuk persekutuan doa AMS. Tema khotbah bulan Juni kita tahun ini adalah Tuhan tempat perlindungan. Terambil dari kitab Mazmur 61 ayat 4. Dan pengumuman terakhir, jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, saudara bisa transfer ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur di BCA 1830 7388882. Saudara, sebelum saya akhiri pengumuman ini, saya kembali mau ingatkan, beberapa hari ini COVID-19 di Indonesia, khususnya di Jakarta, meningkat begitu luar biasa. Kita harus waspada, saudara. Kita harus hati-hati. Beberapa saat yang lalu, saya mendapatkan WA group berisi kata-kata seperti berikut, saudara. Kalimat pertama di atas berkata begini, COVID gampang kena, banyak orang tidak percaya. Kalimat di bawahnya, togel susah kena, tapi banyak orang percaya. Nah, saudara, kita ada di bagian mana? Saya percaya kita tidak merupakan bagian yang bawah. Tapi kita merupakan bagian yang di atas, percaya yang di atas. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan yang akan menjaga dan memelihara kesehatan kita. Dan bagian kita adalah, saudara, tetap jalankan prokes. Mencuci tangan, menjaga jarak, tetap memakai masker, saudara.
Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Armilan kembali kepada Anda. Terima kasih Pak Setiadi untuk pengumumannya yang Bapak sampaikan melalui TVRI itu ya Pak ya. Karena masih ada layar cembung saya lihat, layar kaca. Luar biasa, terima kasih Pak Setiadi. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kalau saudara di rumah yang berkenan mungkin mau berdiri, silakan berdiri. Kita angkat satu buah pujian, nanti Bu Pendeta Melani akan tutup dan memberikan kita semua doa berkat. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, Terima kasih Tuhan, pada akhir dari ibadah Zoom kami pada pagi hari ini, kami kembalikan segala kemuliaan kami hanya bagi Engkau. Karena hanya Engkau yang layak kami puji, kami tinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkaulah menjadi benteng perlindungan kami di dalam segala keadaan Tuhan. Engkaulah Yesus segala-galanya buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami ada. Kami sehat, kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Itu semua karena Engkau. Tuhan, kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID Tuhan. Baik keluarga Roy Marbun, baik keluarga Marlon, baik saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Tua muda ya Tuhan Yesus, Engkau menolong mereka semua Tuhan. Karena kami semua adalah milik-Mu dan kami sudah ditebus oleh Engkau Tuhan. Bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib dan itu membuat kesembuhan bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyembuhkan saudara-saudara kami. Engkau akan membebaskan mereka Tuhan dari segala COVID ya Tuhan Yesus. Karena kuasa darah-Mu lebih berkuasa Tuhan dari segala hal-hal yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang mengalami goncangan dalam rumah tangganya. Engkau kiranya menolong, memberikan keteguhan, memberikan kekuatan kepada siapapun yang melewati masalah Tuhan. Biarlah Yesus Engkau menjadi penolong kami Tuhan, sehingga kami boleh melewatinya ya Tuhan Yesus bersama dengan Engkau Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan tetap bisa mengalahkan hal-hal yang datang kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau juga yang memberkati saudara-saudara kami ya Tuhan, yang menopang pekerjaan-Mu di Yayasan Kabar Baik, menopang pekerjaan-Mu Tuhan Yesus di mana-mana tempat. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka kembali dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang tidak cukup kami ucapkan dengan bibir mulut kami Tuhan. Betapa kami mengucap syukur untuk keberadaan kami Tuhan Yesus. Kami memuji segala kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Engkau datang di dalam hati setiap kami Tuhan.
Engkau selalu ada Tuhan di dalam setiap rumah tangga, keluarga, anak-anak-Mu Tuhan. Dalam segala pekerjaan mereka Engkau ada dan hadir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Engkau menurunkan berkat anugerah-Mu yang dari Allah Bapa, kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah dari Yesus Kristus, pencipta kami Tuhan, bahkan dari Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam kami dan selalu melindungi, menjaga kami, mempersatukan kami di rumah tangga kami masing sampai kepada persekutuan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk staf-staf gembala yang sudah mengelola ini semua. Siapapun yang mengerjakan, mengambil bagian Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua Tuhan dengan berkat sukacita yang daripada-Mu. Untuk kami semua lebih lagi melayani Engkau Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan bahwa Engkau tidak lama lagi akan datang. Ajarkan kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Kami lebih setia lagi kepada-Mu Tuhan. Kami lebih lagi melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Melani, dan syukur kepada Tuhan ibadah kita sudah selesai hari ini. Tapi sebelum Bapak Ibu Saudara beramah tamah, bertegur sapa, kita mau berdoa untuk beberapa teman kita yang Tuhan sudah tambahkan usianya. Ada yang mungkin hari ini atau beberapa hari yang lalu. Saya sebut saja ada Bapak Luki, ada Ibu Shana, Bapak Singgi, Ibu Olivia Rahmawati, dan mungkin ada Bapak Ibu yang saya tidak sebutkan, mungkin terlewat atau tidak didata. Kita akan berdoa bersama-sama untuk mereka yang bersuka cita. Tuhan sudah pelihara, tambahkan 1 tahun usianya. Sebelum berdoa, kita angkat pujian. Saya tidak mau nyanyi lagu panjang umurnya atau happy birthday, tapi saya rindu kita nyanyi satu pujian, Dia peliharaku. Karena pemeliharaan Tuhan di hari-hari yang berat ini, itu adalah segala-galanya. Dia peliharaku. Dia syukur di dalam keadaan yang begitu mencekam saat ini dengan COVID yang ada di sekitar kami. Kami percaya pemeliharaan Tuhan itu yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan,
kami bersatu dengan ucapan syukur teman-teman kami, saudara-saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usianya hari ini atau mungkin hari yang lalu, beberapa hari yang lalu. Tuhan, kami serahkan ucapan syukur ini bersama dengan Pak Luki, Ibu Shana, Bapak Singyi, Ibu Olivia Rahmawati, dan mungkin ada nama-nama saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Engkau bagi saudara-saudara kami ini semua. 1 tahun Engkau sudah pelihara mereka, Engkau sudah jaga mereka, Engkau sudah tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Engkau sudah berkati mereka Tuhan Yesus. Kami percaya ada banyak tahun lagi yang Tuhan akan berikan untuk mereka. Untuk mereka boleh senantiasa mengatakan, Ebenezer, Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Bapak Luki, Ibu Shana, Bapak Singyi, dan Ibu Olivia Rahmawati ini sepenuhnya di dalam kuat kuasa penjagaan Tuhan. Biar hanya Tuhan yang memelihara mereka, sebagaimana Engkau juga memelihara kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat ulang tahun Pak Luki, Ibu Shana, Bapak Singyi, dan Ibu Olivia Rahmawati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.